Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 781. Memasuki lembah. David menemukan bahwa seluruh lembah itu sangat luas, dan terdapat bangunan-bangunan padat di dalamnya. Dibandingkan dengan desa Miao, desa ini jauh lebih besar. Namun, yang membuat David aneh adalah masih banyak orang biasa di lembah Yaoshen yang terus-menerus bepergian. Dan banyak anak-anak yang bermain-main. Tidak semua orang ahli bela diri, dan tidak semua orang dapat membuat sertifikasi. Melihat ekspresi bingung David, Su Changsheng menjelaskan, Saudara Chen, ada puluhan ribu orang di lembah dewa pengobatan kita, tetapi tidak semua orang berlatih dalam seni bela diri, dan tidak semua orang bisa meningkatkan kualitasnya. Ini seperti desa besar. Belakangan, Su Changsheng mengikuti David untuk berbicara tentang sejarah Yao Shengu. David menyadari bahwa Yao Shengu tidak semisterius dan menakutkan seperti rumor yang beredar di dunia luar. Faktanya, Yao Shengu dulunya adalah penduduk desa yang melarikan diri dari perang dan menemukan lembah ini. Jadi mereka menetap di sini dan menjalani kehidupan yang acuh tak acuh. Meski tersembunyi di sini, bukan berarti tidak ada kontak sama sekali dengan dunia luar. Lambat laun, akan ada beberapa ahli bela diri yang bosan dengan dunia sekuler, dan beberapa penganut Tao yang mengabdi pada budidaya, juga menemukan tempat ini dan tinggal. Segera, beberapa orang di sini belajar berlatih seni bela diri, dan beberapa dari mereka mempelajari Taoisme, dan pembentukan lembah dewa pengobatan, yang didirikan pada periode itu, telah melewati ratusan tahun. 100 tahun yang lalu, seorang lelaki tua datang ke lembah. Orang tua itu ahli dalam bidang kedokteran. Dia mampu mengusir penyakit orang-orang di lembah. Tak lama kemudian, banyak orang mengikuti lelaki tua itu untuk belajar kedokteran dan dikukuhkan. Perlahan-lahan, banyak orang berbakat juga mempelajari keterampilan medis dan sertifikasi yang sangat baik. Dan kehidupan orang-orang di lembah kedokteran dewa juga telah diperpanjang. Pada akhirnya, lelaki tua itu berkata bahwa dia akan mundur. Dan tidak ada jejak. Sekarang tidak ada yang tahu apakah lelaki tua itu hidup atau mati. Dan nama lembah dewa pengobatan juga telah dimulai pada saat itu. Setelah lelaki tua itu menghilang, orang-orang di lembah terus keluar untuk menemui dokter dan membuat spesifikasi, mendapatkan perbekalan, dan beberapa orang merasakan manisnya dunia bunga di luar dan memilih untuk tinggal di luar untuk menikmati kekayaan dan kekayaan. Lambat laun, orang-orang di dunia luar menyebut lembah ini sebagai pengobatan lembah para dewa, dan orang-orang di lembah tersebut pun mengikutinya. Lembah para dewa pengobatan ini bukanlah nama yang disengaja. Tan Chen, peraturan di lembah kita. Alasan mengapa orang luar tidak boleh masuk dengan mudah adalah karena mereka takut setelah orang-orang mengetahui bahwa Yao Shengu tidak begitu misterius. Mereka akan melawan gagasan Yao Shengu. Pada saat itu, orang-orang di lembah ini akan menderita. Yu Dong menjelaskan dengan David. David mengangguk. Ada begitu banyak orang biasa di lembah Yaoshen. Dan banyak orang tahu bahwa ada banyak obat mujarab di sini. Jika mereka benar-benar memiliki niat jahat, orang-orang di lembah akan sangat menderita. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Menghadapi kepentingan yang sangat besar, banyak orang akan kehilangan akal. Terutama mereka yang disebut pejuang, yang keinginannya akan melebihi kekuatan milik orang lain. Su Changsheng memimpin David dan yang lainnya menuju aula besar di tengah lembah. Aula besar dibangun dari batu biru. Itu sangat besar. Tingginya lebih dari 20 meter. Sepanjang jalan menuju pintu masuk aula utama, Yu Dong berhenti, Tuan Chen, masuklah dengan tetua pertama. Ini adalah sekte pengobatan. Hanya tetua yang bisa masuk. Saya akan menunggu di luar. David mengangguk, mengikuti Su Changsheng ke sekte kedokteran, dan melihat asap tertinggal di aula, dikelilingi oleh banyak kompor aromaterapi yang berasap,
Asapnya berbau herbal yang samar, tetapi setelah menciumnya, cukup menyegarkan. Di tengah aula, ada kuali tembaga setinggi manusia. Kuali masih panas mengepul, dan beberapa orang terus-menerus menambahkan berbagai bahan obat ke dalamnya. Bab 782. Ketika beberapa orang melihat Su Changsheng kembali, mereka buru-buru meletakkan pekerjaan mereka dan semua datang untuk menyambutnya. Elder, apakah Anda sudah mengundang ahli yang Anda katakan? Jika Anda dapat membantu kami mengembangkan pil obat tingkat bumi, pemilik lembah pasti akan senang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam bertanya. Orang ini juga merupakan tetua Yao Shengmu, peringkat ketiga, dan tidak ada seorang pun di bawah tetua yang dapat muncul di sini. Tiga tetua, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyelamatkan gadis ini. Su Changsheng melesat pergi, dan David muncul di depan beberapa orang sambil menggendong Xiaolan. Beberapa tetua tercengang dan memandang David dengan heran. Tetua, ini adalah sekte pengobatan. Tidak ada yang bisa masuk kecuali kami dan pemilik lembah. Bagaimana kamu bisa membawa orang luar masuk? Jangan katakan ini untuk saat ini. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Mari kita lihat apakah aku bisa menyelamatkan gadis ini, kata Su Changsheng dengan cemas. Dia tahu bahwa selama Xiaolan diselamatkan, David akan berhutang budi pada Yao Shengmu. Dalam hal ini, jika David diminta membantu Yao Shengmu memurnikan obatnya, David akan malu untuk menolaknya. Beberapa tetua tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat Su Changsheng seperti itu, dan memandang Xiaolan dalam pelukan David bersama-sama. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat memeriksa denyut nadi Xiaolan, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek. Organ dalam gadis ini telah terluka parah, dan tidak mudah untuk menyelamatkan nyawanya. Jika tebakanku benar, kamu memberi gadis ini sesuatu untuk dimakan. Pil perpanjangan hidup, kan? Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. David mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Wajahnya memadat. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan kehidupan Xiaolan. Meskipun David juga memahami keterampilan medis, dan keterampilan medisnya sangat baik, tetapi seorang wanita pintar tidak bisa mengalahkan nasi tanpa nasi. Dan sekarang dantian David ada di dalam kurangnya kekuatan spiritual. Dia ingin menyelamatkan Xiaolan, kecuali dia kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun ki spiritual lembah dewa pengobatan relatif penuh saat ini, hal itu tidak ada artinya bagi David. Ki spiritual ini tersedot ke dalam tubuh, seperti batu yang tenggelam ke laut. Tetua kedua, di mana pemilik lembah? Pemilik lembah tidak memiliki pil pengembalian surga yang dapat menghidupkan kembali orang. Jika gadis ini memakannya, dia pasti akan terselamatkan. Su Changsheng bertanya pada lelaki tua itu dengan wajah pucat. Elder, kamu tidak demam, kan? Tetua kedua tercengang. Maka Tiandan adalah harta karun pemilik lembah. Anda membiarkan pemilik lembah memakannya karena hal ini tidak relevan. Wanita, apa itu mungkin? Kenapa tidak relevan? Gadis ini adalah teman saudara Chen. Dan saudara Chen adalah ahli yang saya temukan yang dapat membuat pil tingkat bumi. Su Changsheng menunjuk ke arah David. Saudara Chen tidak hanya kekuatannya lebih unggul, dia dapat membunuh Wuzong. Dan dia memiliki alkimia yang luar biasa, keterampilannya, dan dia dapat memurnikan pil obat tingkat bumi. Yang paling penting adalah metode pembentukan yang masih dipahami oleh saudara Chen. Setelah mendengar kata-kata Su Changsheng, beberapa tetua memandang David dengan heran, seolah-olah mereka baru saja melihat alien. Elder, kamu tidak bercanda, kan? Anak ini baru berumur 20 tahun, dan lanugonya belum rontok. Kami mungkin sebaik yang Anda katakan. Sekalipun dia membuat alkimia dari rahim ibunya, mustahil baginya untuk mengolah bumi, pil tingkat. Ketiga tetua itu sangat tidak percaya. Tetua ketiga benar. Anak ini masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menguasai pil tingkat bumi? Dan kekuatannya sekuat yang kamu katakan. Anak ini dan gadis ini seharusnya bukan saudaramu. Kamu adalah satu-satunya. Apakah kamu sengaja mengatakan itu? Tetua kedua juga memandang Su Changsheng dengan tidak percaya. Jika Anda tidak mempercayai saya meminta saudara Chen untuk langsung melatih Anda pil tingkat bumi. Saya, Su Changsheng, telah berbohong selama bertahun-tahun.
Melihat orang-orang ini tidak percaya padanya, Su Changsheng sangat marah. Penatua Su David buru-buru menghentikan Su Changsheng. Maaf, saya tidak bisa mempraktikkan janji level yang Anda katakan. Saya hanya bisa mempraktikkan beberapa pil pengembalian besar, pil pengembalian kecil, dan seterusnya. Bab 783. David tidak memiliki kemampuan untuk mempraktikkan pil tingkat bumi. Saat itu, Su Changsheng melihat pil Shisui yang diminumnya, dan mengira dia sendiri yang mempraktikkannya. Faktanya, Long Wu memberikannya kepada David. Meskipun dia memperoleh Senongding, David belum menggunakannya. Jadi dia tidak tahu apakah dia bisa mempraktikkan pil tersebut. Hahaha, Penatua Agung. Lihat apakah Anda tidak melihatnya. Anak ini sendiri yang mengakuinya. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai pil tingkat bumi pada usianya? Dan bahkan 2 poin lainnya yang Anda katakan terlalu berlebihan. Dia mampu membunuh Wuzong. Masih bisakah kamu melihat formasinya? Kamu seharusnya membantunya dari belakang, kan? Ketiga tetua itu tertawa. Su Changsheng tidak bisa berkata-kata. Dia melirik ke arah tetua lainnya dan berkata, apakah kalian tidak mempercayaiku? Wajah Su Changsheng jelek, jelas marah. Ketika beberapa orang melihat Su Changsheng marah, mereka semua tutup mulut. Bagaimanapun juga, Su Changsheng adalah tetua agung. Ketika Tuan Lembah sedang pergi, Su Changsheng mengambil keputusan terakhir. Elder, jangan marah. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, tidak ada cara untuk menyelamatkan gadis itu sekarang. Pemilik lembah telah keluar selama 2 hari, dan diperkirakan dia akan kembali dalam 2 hari. Kata tetua kedua, apakah kamu tahu kemana guru lembah pergi? Su Changsheng tercengang. Saat dia pergi, penguasa lembah masih di sana. Namun sekarang dia telah pergi. Lalu siapa tahu? Kami tidak berani bertanya. Pemilik lembah hanya menjelaskan bahwa kami harus membuat alkimia di rumah. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Kali ini, Su Changsheng berada dalam dilema. Pemimpin lembah tidak ada di sana. Beberapa dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Xiaolan. Jadi mereka hanya bisa menunggu hingga guru lembah kembali. Saudara Chen, maafkan saya. Pemilik lembah tidak ada di sini. Anda hanya dapat menunggu di sini selama 2 hari. Anda menempatkan gadis ini di sini terlebih dahulu. Meskipun saya tidak dapat menyembuhkannya sekarang. Tetapi saya dapat menjamin bahwa dalam beberapa hari ke depan, gadis ini akan baik-baik saja. Su Changsheng memandang David dengan nada meminta maaf dan berkata, David menghitung waktunya. Masih ada beberapa hari tersisa pada tanggal 15 Juli dan akan baik-baik saja memakainya di lembah Yaoshen selama 2 hari. Jadi dia mengangguk. Su Changsheng buru-buru membawa David dan menempatkan Xiaolan di kamar sebelah sekte kedokteran. Seluruh ruangan dipenuhi aroma herbal yang kuat. Setelah Xiaolan beres, Su Changsheng meminta Yudong untuk membawa David beristirahat. Su Changsheng mencarikan David sebuah ruangan yang sangat dekat dengan sekte kedokteran, sehingga dia bisa melihat Xiaolan. Melihat Su Changsheng begitu menghormati David, para tetua lainnya menjadi bingung. Dan sampai sekarang mereka tidak percaya bahwa David memiliki keterampilan yang dikatakan Su Changsheng. Setelah tinggal di lembah Yaoshen, Yudong membawakan makanan 3 kali sehari untuk David, dan David tidak meninggalkan rumah. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Jika dia berkeliaran di lembah Yaoshen dengan gegabah, dia takut menimbulkan kesalahpahaman. Tapi dia bosan di kamar sendirian. David teringat Senongding, jadi dia mengeluarkan Senongding dan meninjunya dengan kekuatan spiritual, dan ukuran Senongding langsung bertambah. Melihat Senongding yang tinggi, David melompat dan duduk tepat di dalam Senongding. Sejumlah besar energi spiritual muncul dari Senongding, dan dengan cepat disedot ke dalam tubuh oleh David. Setelah 1 malam, langit baru saja menjadi cerah, dan tiba-tiba cahaya kuat yang menyilaukan menyinari seluruh dasar lembah-lembah Yaoshen. Lalu cahaya kuat itu meredup, dan akhirnya menghilang. Semua orang di Yaoshengu bertanya-tanya apa itu cahaya terang tadi. Di kamar David, David memandangi tubuhnya dan merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di dantiannya. David begitu bersemangat hingga dia hampir melompat. Terobosan. Saya akhirnya berhasil menembus dunia kecil. David mengepalkan tinjunya sedikit, dan setelah membuka jendela,
Dia mengayun ke arah sebuah batu besar yang beratnya 1000 jin di gunung tidak jauh dari situ. Bergemuruh, batu besar itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lembah Yaoshan terguncang, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, dan serpihan batu yang berserakan hampir menutupi seluruh lembah Yaoshan. Bab 784. Apa masalahnya? Apakah akan turun hujan, berkedip dan bergemuruh lagi? Apakah ada gempa bumi? Rumahnya akan runtuh, hujan batu. Dan kepalaku membentur tugas. Semua orang di Yaoshengu bangkit dan berkumpul untuk berdiskusi. Ini, David tercengang saat melihat peningkatan dengan sedikit peningkatan di ranah. Kekuatannya meningkat begitu banyak. Itu luar biasa. David bahkan tidak menyangka bahwa setelah peningkatan ranah kecil, kekuatannya justru meningkat pesat. David masa kini, ketika dia bertemu dengan Xiahudun itu, hampir mencapai titik pembunuhan dengan satu pedang. Dengan lambaian tangan, pedang pembunuh naga muncul di tangan David, dan pedang pembunuh naga bersenandung, seolah memberi selamat kepada David. Dong dong dong, pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan David buru-buru menyingkirkan pedang pembunuh naga dan Senongding. David membuka pintu dan menemukan Yudong sedang berdiri di depan pintu. Tan Chen, kamu sudah di sini selama 2 hari. Bukankah kamu terlalu bosan? Aku akan mengajakmu jalan-jalan, Yudong berkata pada David. Bukankah Penatuasu mengatakan bahwa saya adalah orang luar dan tidak bisa berjalan-jalan di lembah dewa pengobatan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu? David adalah seorang tamu. Karena Su Changsheng berkata demikian, David tidak melanggar aturan orang lain. Bagaimanapun, Su Changsheng baik kepada David. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengenalimu. Oleh karena itu, Yudong mengeluarkan topi dan kacamata hitam tuan. Chen memakai ini. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Saya kebetulan menunjukkan kepada Tuan Chen keajaiban lembah dewa pengobatan saya. Mendengar kata Yudong, David pun penasaran dengan apa yang dikatakan Yudong ajaib. Jadi dia memakai topi dan kacamata hitamnya lalu mengikuti Yudong keluar kamar. Keduanya sarapan, dan banyak orang menyapa Yudong di jalan. Tapi tidak ada yang memperhatikan David. Yudong membawakan David ke kedalaman lembah Yaoshan. Dengan pendalaman yang terus-menerus, jumlah orang biasa semakin sedikit. Di belakang, ada beberapa seniman bela diri yang memancarkan aura, dan kekuatan mereka tinggi dan rendah. Para pejuang ini juga sopan saat melihat Yudong, yang menunjukkan bahwa status Yudong di lembah Yaoshan tidaklah rendah. Setelah berjalan beberapa saat, sulit melihat orang. Saat ini, lembah tersebut belum mencapai ujung. Sekilas, sepertinya ada jalan tak berujung di belakang, tapi puncak di kedua sisinya tampak tetap sama. Ini seperti tercermin dalam cermin. Tan Chen, belum ada yang sampai di ujung jalan ini. Dan tidak ada yang tahu di mana intinya. Saya pernah berjalan dengan rasa ingin tahu selama semalam, namun ternyata masih ada. Jumlah yang tak ada habisnya di depan. Yudong menunjuk ke jalan di depan dan berkata, tidak ada akhir. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? David merasa agak aneh. Tan Chen, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengajakmu berkeliling sebentar. Dengan mengatakan itu, Yudong memadatkan energinya di bawah kakinya, dan kecepatannya langsung meningkat. Melihat hal tersebut, David langsung menyusul. Saat ini, kecepatan keduanya sudah sangat cepat. Jika hal ini dilihat oleh orang awam di jalan yang ramai, diperkirakan mereka akan terpana. Dengan cara ini, keduanya berlari selama 1 jam. Yudong berhenti, dahinya berkeringat, dan dia kehabisan napas. Wajah David tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak, dan dia memandang jalan di depannya dengan aneh. Masuk akal jika dengan kecepatan seperti itu, mereka kini telah menempuh jarak hampir 100 mil. Tetapi David menemukan bahwa pemandangan di depannya seperti tidak berubah. Tapi dia jelas merasa bahwa dia sedang bergerak maju. Tidak diam, Tan Chen. Apakah aku berbohong padamu? Mari kita lihat apakah ini belum berakhir. Yudong terengah-engah dan mengikuti David. David tidak berbicara, tapi sedikit mengernyit dan perlahan menutup matanya. Bab 785. Kesadaran terjadi seketika.
dan David berencana menggunakan kesadarannya untuk menanyakannya terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, kesadaran David baru saja tertinggal. Seolah-olah dia sekilas melihat dinding yang tak terlihat. Dinding itu memantul kembali dalam sekejap, dan tidak bisa dibiarkan sama sekali. David membuka matanya dan melihat ke tempat beberapa meter di depannya. Siapapun yang mengulurkan tangan, terus-menerus meraba-raba sesuatu di udara. Tan Chen, apa yang kamu lakukan? Yudong sangat bingung dengan tingkah laku David dan tidak mau bertanya. Dengan mata tertutup, kita sudah berlari sekian lama, tapi kita tidak pernah keluar dari sini sama sekali. Itulah mengapa kita melihat puncak yang bertahan sama di kedua sisi jalan. Tangan David memancarkan cahaya merah samar, dan di bawah cahaya lampu merah, sebuah dinding yang tampak tak terlihat, seperti riak di permukaan udara, muncul di hadapan David dan mereka. Mungkinkah seseorang membentuk formasi di sini untuk mencegah orang lain masuk ke lembah? Yudong berkata dengan sedikit pengertian. Seharusnya begitu. Tapi saya belum menemukan di mana letak mata formasi ini. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? David mengangguk. Adakah yang tidak bisa dilakukan di kedalaman lembah ini? Mengapa Anda ingin membentuk formasi? Yudong sangat bingung. Aku tidak tahu. Sekarang kita hanya bisa benar-benar memasuki kedalaman lembah dengan melewati tembok ini. Lampu merah di tangan David menjadi semakin kuat, dan tembok menjadi semakin jelas. Yudong melangkah maju dan dengan ringan menyentuh dinding seperti kaca. Tetapi begitu Yudong mengulurkan tangannya, lengannya melewati dinding, dan kemudian Yudong langsung berjalan. Hal ini mengejutkan Yudong Tuan Chen. Bukankah aku lewat sini? Tidak ada yang istimewa. David menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melewatinya. Sekarang kamu berjalan ke depan. Pemandangannya masih sama. Jika kamu benar-benar melewati tembok ini, tempat yang kamu capai seharusnya adalah sebuah adegan yang berbeda. Anda tidak memahaminya, dan saya tidak dapat membahasnya secara detail. Anda jelaskan. Ini seperti ruang 3 dimensi dan 4 dimensi. Melewati dinding ini sama dengan memasuki ruang lain. Portal luar angkasa, Yudong berseru Tuan Chen. Meskipun saya tahu beberapa formasi sangat aneh, tetapi apa yang Anda katakan terlalu keterlaluan. Bagaimana bisa ada seperti itu? Pembentukan, Yudong tidak percaya sama sekali. Tapi kali ini David tidak berbicara, tapi perlahan mendorong tangannya ke dinding. Perlahan, lengan David melewatinya. Dan di mata Yudong saat ini, David tiba-tiba kehilangan lengannya. Mata Yudong membelalak Tuan Chen. Lenganmu. Kenapa lenganmu hilang? David menjaga tubuhnya. Tidak hanya tidak panik, tapi berkata dengan gembira sepertinya aku tahu bagaimana cara melewatinya. Segera setelah itu, tubuh David dipindahkan ke depan. Dan kemudian David secara pribadi muncul di ruang lain. Dan pemandangan di kedua sisi berubah banyak dalam sekejap. Tan Chen, Tuan Chen, saat ini, Yudong tiba-tiba mengetahui bahwa David telah pergi. Jadi dia berteriak dengan cemas, kamu menungguku di sini. Aku akan melihat dulu. Suara David terdengar, namun David tidak terlihat sama sekali. Saat ini, Yudong hanya mempercayai apa yang dikatakan David. Apakah ini yang termasuk pesona? David melihat pemandangan di kedua sisi dan ingat bahwa Ervin telah menyebutkan hal ini padanya. Yang disebut pesona adalah menutup suatu tempat dengan formasi. Tetapi di mata orang luar, tidak mungkin menemukan bahwa tempat ini menghilang. Ngomong-ngomong, tempat di mana David berada masih di lembah Dewa Pengobatan, dan tidak ada ruang lain. Pegunungan di kedua sisinya masih merupakan pegunungan asli, namun telah terjadi beberapa perubahan. Pepohonan di pegunungan lebih lebat, dan banyak binatang yang terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.